Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua karya yang terbaik hari ini, dipandu firman Tuhan dari Imamat 19, ayat 18, tapi saya akan bacakan mulai ayat 17, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudara-saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita disakiti, difitnah, dijahati, dan diperlakukan tidak adil oleh orang lain, maka secara naluri kita cenderung akan menyimpan dendam di dalam hati dan berusaha untuk melakukan pembalasan. Balas dendam sesungguhnya tidak akan pernah menguntungkan diri kita, tetapi sebaliknya akan merugikan diri sendiri. Karena kebencian dan membalas dendam itu akan mendatangkan dosa bagi kita, dan juga kemudian merusak suasana hati kita, sehingga tidak akan dapat merasakan ketenangan, tidak dapat merasakan sukacita, dan bahkan tidak dapat merasakan damai sejahtera. Seorang pendendam tidak akan dapat merasakan damai sejahtera itu, karena dengan dirinya sendiri juga dia tidak pernah dapat berdamai, karena hati pendendam dikuasai oleh kebencian dan niat jahat yang mendatangkan dosa. Dendam akan mengotori hati kita, sehingga tidak kudus dan menghilangkan kepekaan dan cinta kasih kita terhadap orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya jangan hidup dalam dendam. Maka mari kita melakukan perintah Tuhan yang pertama, jangan dendam. Jangan dendam berarti mengampuni. Mengampuni adalah kewajiban bagi setiap orang percaya, karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 25, Yesus mengajarkan perumpamaan tentang pengampunan. Dalam perikop ini diceritakan tentang seorang raja yang membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Kemudian diperhadapkanlah kepadanya seorang hamba yang berhutang 1.000 talenta. Karena hamba itu tidak dapat dan tidak mampu membayar hutangnya, maka raja tersebut memerintahkan supaya hamba itu dijual bersama dengan anak istrinya dan seluruh harta benda yang dia miliki. Mendengar hukuman itu, maka sujudlah hamba yang berhutang tersebut depan raja dan memohon belas kasihannya dengan berkata, "Ampun Tuan, saya berjanji akan melunasi hutang-hutang saya. Hutang itu pasti akan saya lunasi bila saya sudah mampu." Melihat permohonan daripada hamba yang malang tersebut, hati raja itu tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia membebaskannya dan kemudian menghapuskan semua hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar dan kemudian bertemu dengan seorang temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan memaksanya untuk membayar hutangnya. Temannya itu berkata bahwa dia belum mampu untuk melunasi hutangnya. Tetapi si hamba yang jahat tadi memaksa dia melunasinya. Dan karena temannya tidak mampu untuk membayar, dia menangkap dan menjebloskan temannya itu ke dalam penjara. Mendengarkan berita tersebut, seorang raja yang sangat baik tadi kemudian marah, sehingga menyuruh untuk menangkap hamba yang jahat itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojonya untuk dihukum. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan ini ditutup oleh Tuhan Yesus di ayat 35 dengan berkata, di dalam Matius 18 ayat 35 itu dikatakan demikian, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Hamba dalam perumpamaan ini dihukum oleh rajanya, bukan karena tidak sanggupannya untuk membayar hutangnya, tetapi karena ia tidak bersedia
dan tidak mau mengampuni temannya yang berhutang lebih sedikit kepadanya. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kita berdoa demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan di dalam Matius 6 ayat 14-15 demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita adalah orang yang berdosa yang sudah mendapat belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Maka kita wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apabila kita tidak mau mengampuni sesama kita, maka Allah tidak akan mau mengampuni dosa-dosa kita. Kita wajib mengampuni sesama, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari kesadaran hati yang murni, sesungguhnya tidak seorang pun yang dengan sengaja mau menyakiti hati sesamanya. Tindakan seseorang melakukan dosa dan menyakiti hati sesamanya adalah karena tipu daya iblis. Maka untuk orang yang demikian, kita tidak boleh dendam, justru harus merasa iba dan berbelas kasihan, dan berdoa seperti Tuhan Yesus yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita harus mengampuni tanpa batas. Secara umum manusia membatasi pengampunannya hanya 2 kali. Hal tersebut tersirat di dalam penggalan lirik lagu yang berkata, "1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan. Cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi." Prinsip ini tidak berlaku bagi kita orang percaya, karena Yesus mengajar kita mengampuni sesama sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya, pengampunan yang kita berikan itu sungguh tiada batasnya. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengampuni tidak akan dapat dilakukan tanpa cinta kasih. Hanya hati yang dipenuhi cinta kasihlah yang mampu melakukan tindakan di luar batas pikiran dan kemampuan manusia tersebut. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 3-4 menjabarkan kasih itu demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hal inilah yang dinyatakan Tuhan di dalam tindakannya, mengampuni dan menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kasih yang tulus tidak menghakimi, tetapi mengampuni. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, Petrus berkata, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri berarti memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Segala hal yang kita inginkan diperbuat orang kepada kita, itulah yang harus kita perbuat lebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kita harus mengambil inisiatif untuk melakukan kebaikan terlebih dahulu. Bila kita ingin diampuni, kita harus terlebih dahulu mengampuni. Dalam hal inilah nyata
kasih Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah membenci dan menaruh dendam terhadap sesamamu. Karena dendam akan merugikan kamu, akan melahirkan dosa di dalam hatimu, dan akan mengambil ketentraman dan damai sejahtera dari hatimu. Akan merusak hatimu, sehingga tidak dapat bersukacita dan berdamai dengan dirimu sendiri. Tetapi hendaklah hatimu penuh cinta kasih Allah, sehingga kamu dapat mengampuni sesamamu. Selamat hidup dalam kasih, selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih anugerah, pengampunan dan penebusan Yesus dalam hidup kami. Biarlah dengan kuat kuasa kasih dan pengampunan yang dari Tuhan, kami dimampukan mengasihi dan mengampuni kesalahan sesama kami, sehingga hidup kami berkelimpahan dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Teguhkan hati kami melakukannya, dan mampukan kami untuk berbuat cinta kasih dengan pertolongan Yesus dan bimbingan Roh Kudus. Amin. Selamat mengampuni, selamat hidup dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.